wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran 'aziman kariman mubarakan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta qulubal anbiya'i wal mursalin wal ulama wal awliya'i was shalihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Tsumma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatidz, para ustadzah, para khusus DKM Masjid Al-Ulama, Bapak Haji Desa ya, ketuanya. Belum ada ya? Bapak Ustaz Nurman, Bapak Edi, beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat subuh, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur, terutama saya sangat bersyukur kepada Allah bisa berjumpa lagi dengan jamaah subuh Masjid Al-Ulama. Masih ingat nggak dengan saya bahwa ada sini? Sudah lama kayak sini ya. Dulu saya punya kajian malam di sini ya, bulan 2 kali. Cuma karena banyak kesibukan jadi nggak bisa lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyayina bi zulmati yaumal qiyamati dituliskan." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, di pagi hari maksudnya, kegelapan pada hari kiamat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi orang-orang yang istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, nanti di hari kiamat akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tapi kalau saya lihat jamaah masjid Al-Ulama ini wajahnya sudah mulai bercahaya. Kalau kita nunggu hari kiamat sudah kelihatan wajah-wajah bercahaya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan insyaallah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini izinkan saya baca kitab yang sangat luar biasa, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pernah dengar nggak judulnya? Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Zahid Al-Wari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia sudah ada terjemahnya. Dikarang semenjak 600 tahun semenjak tahun 600-an Hijriah. Berarti sekarang kurang lebih 800 tahun kitab ini dipelajari oleh seluruh kaum muslimin di berbagai negara, memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, sudah 800-an tahun di umur kita. Orangnya sudah meninggal dunia, tapi ilmunya mengalir terus, pahalanya terus mengalir kepada pengarangnya. Dari banyak pembahasan yang ada dalam kitab ini, saya memilih pembahasan yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena kalau bisa jangan ada yang ngantuk nih, Pak. Kenapa? Karena kita akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Bab apa itu? Bab tentang sholat. Bagaimana rahasia kita mencapai kekhusyukan dalam sholat.
Faslun fi fadhilil salat, pasal tentang keutamaan salat. Wa amma salatu fa innaha imaduddin. Ketahuilah bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia sama saja meruntuhkan agama. Wa qurratut ta'at, dan salat itu puncaknya ketaatan. Puncaknya ketaatan yang paling tinggi itu adalah salat. Kalau kita tahu yang namanya ketaatan mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, i'tikaf, baca Quran, itu yang paling tingkatannya, yang paling tinggi tingkatannya, bahkan yang paling pertama nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min amalihi sholat. Yang paling pertama ditanya oleh Allah kita ketika nanti di hari kiamat itu sholatnya, bukan i'tikafnya. I'tikaf bagus, tapi bukan itu yang paling pertama, bukan bacaan Qurannya, bukan sedekahnya, semua itu bagus, tapi yang paling pertama adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, insya Allah i'tikaf kita bagus, bacaan Quran kita bagus, sedekah kita bagus. Tapi kalau sholat kita nggak bagus, maka segala urusan kita juga menjadi tidak bagus. Waqad warada fi fadhilil shalah akhbarun katsirah. Semua telah datang di hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat, hadis-hadis yang banyak, yang masyhur. Kita kenal firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau sholat yang benar dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa kalau orang ada yang sholatnya nggak pernah tinggal tapi masih melaksanakan perbuatan keji dan munkar? Kenapa? STMG. Sholat terus maksiat. Banyak yang begitu, Pak. Berarti ada masalah dalam sholat. Kalau sholatnya benar, Pak, insya Allah nggak mungkin dia betah dengan kemaksiatan. Kalau orang sholatnya benar, dapat kekhusyukan dalam sholat, itu nggak akan betah, nggak akan nyaman dengan kemaksiatan. Kalau seandainya pun dia terjerumus dalam kemaksiatan, namanya manusia, pas dia sholat itu akan diingat lagi kepada Allah dan bertaubat. Bukan berarti orang yang khusus sholat itu nggak mungkin melakukan dosa. Bisa, namanya manusia pasti terjerumus dalam dosa. Tapi ketika dia sholat lagi, dia ingat dengan dosa. Wa min ahsani adabiha, di antara adab terbaik dari sholat, al-khusyu'u adalah khusyuk. Adab sholat itu banyak. Ketika kita berangkat ke masjid, kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Itu salah satu adab ketika kita akan melaksanakan sholat. Kita memakai wangi-wangian, itu adab ketika harus melaksanakan sholat. Dapat pahala kan, Pak? Dapat. Orang memakai pakaian yang bagus, wangi-wangian, bersiwak, itu semua adab. Tapi adab yang terbaik dari sholat itu adalah khusyuk. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ma min imri'in tadulluhu salatul maktubah. Tidak ada seorang pun yang kedatangan waktu sholat wajib, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia wudu dengan baik, wa khusyu'aha, dan dia sholat dengan khusyuk, wa ruku'aha, dia menyempurnakan rukuknya. Jadi ada tiga hal. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan hadis yang disebutkan oleh Utsman bin Affan, yang pertama kita sempurnakan wudu. Insya di sini sudah paham lah masalah wudu. Wa khusyu'aha, dia sempurnakan kekhusyuannya dalam sholat. Wa ruku'ah, dia sempurnakan rukuknya. Illa kanat kafaratan
lima qoblaha minal dzunub, melainkan sholatnya itu akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang terdahulu yang pernah ia lakukan. Satu sholat yang bisa kita lakukan dengan wudhu yang baik, khusyuknya dapat, rukuknya sempurna, gak usah nunggu 1 bulan Ramadan, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Ngerti gak Bapak Ibu? Kalau kita di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tapi satu sholat saja, kalau dapat khusyuknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bisa menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Kalau bapak-bapak tadi sholat subuh, ada yang wudhunya sempurna, terus pas sholat tadi sholatnya khusyuk, tidak memikirkan apa-apa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah selesai sholat nih, kalau ada yang khusyuk, semuanya termasuk di antara orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang keluar seperti orang yang keluar atau bayi yang keluar dari rahim ibunya. Itu dalam hadis yang lain, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kira-kira tadi di antara kita ada nggak yang sholatnya khusyuk tadi, subuh tadi? Insya Allah. Kalau ada, dari awal Allahu Akbar sampai salam, dia tidak memikirkan apa-apa, tidak terbetik apa-apa yang lain kecuali sholat, berarti dia saat ini sudah seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Nah, ini kan bedanya. Wa dzalika dahru kullahu, dan itu berlaku sepanjang masa. Ya. Kalau kita sholat tarawih, di sini berapa? 11 rakaat. Dari 11 rakaat itu 2 rakaat saja kita khusyuk, itu sudah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Cuma kadang-kadang sholatnya 11 rakaat, 2 rakaat pun nggak ada yang khusyuk gitu. 2 rakaat ya Allah melayang-layang tuh, mau baca apa, kita mikirin apa, kadang nggak ada yang dipikirin, tapi yang ada kan ngantuk. Jadi yang paling penting itu nggak cuma banyaknya rakaat sholat yang kita lakukan, tapi bagaimana kualitas sholat yang kita lakukan, itu yang harus kita latih. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang sampai 60 tahun umurnya, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah, subhanallah, ini bayangkan umurnya sampai 60 tahun, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena orang sholat itu ada yang dapat pahala 50%, ada yang dapat 40%, 30%, 20%, tergantung kekhusyukan kita dalam sholat. Semakin banyak kita ingat Allah dalam sholat kita, semakin banyak kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena kalau Allahu Akbar, kunci tadi taruh di mana ya? Jadi motor dari tumpuk ya, HP udah dimatiin tuh dia. Ini menjelahi segala sesuatu yang tidak terpikir sebelum sholat, ketika kita mulai Allahu Akbar, semuanya jadi keingetan. Ya nggak? Masalah kantor keingetan, masalah kontrakan keingetan, pembangunan masjid keingetan, ya. Semuanya diingat. Tapi ketika assalamualaikum, ingat lagi nggak Pak? Nggak ingat begini. Itulah luar biasanya kita sulitnya mencapai kekhusyukan dalam sholat. Tapi kalau kita bisa sholat khusyuk 2 rakaat saja, itu sudah sama pahalanya dengan kita puasa 1 bulan Ramadan, menghapuskan dosa-dosa yang terdahulu.
Ini ada hadis yang berikut ini jelas sekali. Kata Rasulullah, man shalla raka'ataini, barang siapa yang sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi man nafsahu, sedikit pun dia tidak berbincang-bincang dalam sholatnya terhadap dirinya sendiri. Gak mikirin yang lain, gak mikirin kunci, gak mikirin kerjaan, gak mikirin pembangunan. Dia fokus ibadah hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama enggak Pak? Dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itulah luar biasanya ibadah sholat. Makanya yang paling pertama nanti ditanya di hari kiamat itu adalah sholat. Makanya kalau kita latih dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Gak cuma banyak-banyakan rakaat, tapi sholat yang ada sebuah kisah. Sahabat bernama Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sahabat yang dijamin masuk surga. Ini anaknya, radhiyallahu anhu. Idza qama fi shalah ka'annahu udun minal khusyuk. Kalau dia berdiri untuk sholat, itu seolah-olah dia itu tiang, saking khusyuknya. Tiang. Apa maksudnya dia itu seperti tiang, Pak? Ajak, antem, diam, tidak bergerak sedikit pun. Sampai-sampai ketika dia sujud, banyak burung yang bertengger di atas punggungnya. Pernah nggak bapak waktu kecil dulu melihat burung terus berusaha pengen nangkep burung? Pernah nggak? Nggak ada. Kelihatan tuh burung udah deket banget. Kita gerak sedikit dia langsung kabur. Burung itu salah satu binatang yang sangat sensitif, sulit. Kalau kita sholatnya cepat, ada kemungkinan nggak burung bakal nempel di atas punggung kita? Tidak mungkin. Kecuali kita sholatnya khusyuk lama. Begitulah Abdullah bin Zubair, saking lamanya dia sujud sampai burung-burung itu menganggap dia benda mati sehingga mereka bertengger di atas punggungnya. Saking berdirinya lama kayak tiang, sujudnya lama kayak batu. Makanya burung-burung pada nemplok di atas punggungnya. Pernah beliau sholat di Hijr Ismail, tiba-tiba pasukan Hajjaj bin Yusuf itu menembak. Ada permasalahan dengan Khalifah Bani Umayyah waktu itu. Sampai jubah beliau ini kena tertarik. Orang-orang pada melihat dia lagi sholat. Sedikit pun dia tidak terpengaruh dengan serangan pasukan Hajjaj bin Yusuf. Padahal bajunya tarik gara-gara pakai batu. Kalau kita diserang waktu sholat subuh tadi, kira-kira gimana beradanya? Dilemparin batu, bubar kayaknya sholat subuh. Tapi beliau diserang pasukan Hajjaj bin Yusuf Khalifah Bani Umayyah waktu itu, karena beliau tidak mengakui kekhalifahan Bani Umayyah, diserang. Dia lagi sholat, sedikit pun tidak terpengaruh dalam sholatnya saking khusyuk. Kalau kita dengan suara anak kecil nangis lari-larian, udah kesel banget tuh. Gara-gara bocah nih saya nggak khusyuk. Padahal bocahnya nggak ada khusyuk nggak? Bocahnya nggak ada khusyuk nggak? Tetap susah untuk khusyuk juga. Karena ternyata yang bikin khusyuk itu bukan masalah bocah ada atau tidak. Nanti ada rahasianya kenapa kita bisa mencapai sholat. Wa qala Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu. Sahabat Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, saya tidak pernah melihat Muslim bin Yasar multafitan di sholatin qatl.
Dia tidak pernah melihat sahabat Muslim bin Yasar menoleh dalam sholatnya sekali. Kalau sholat ya fokus, nggak pernah lihat kanan atau kiri. Walaupun kondisi kayak gimana pun, rusuh ketika dia sholat, dia nggak pernah menoleh sedikit pun kemana-mana kecuali fokus ke tempat. Walaupun hadapat nahiyatun minal masjid. Pernah suatu ketika Muslim bin Yasar sedang sholat, kayak gini misalnya sholat kayak gitu. Tiba-tiba salah satu pojok masjid itu roboh. Kalau kita ini anggaplah misalnya di pembangunan tiba-tiba hancur. Sampai-sampai orang pasar datang semua ke masjid pengen tahu apa yang terjadi. Ketika mereka melihat masjid roboh, di dalam ada Muslim bin Yasar lagi sholat. Sedikit pun dia tidak terpengaruh dengan suara masjid yang roboh. Sementara semua orang yang ada di sekitar masjid berdatangan ke masjid menyaksikan apa yang terjadi di masjid. Kalau kita ada gempa goyang-goyang di kita ini sholat terganggu. Langsung cabut. Itulah luar biasanya para sahabat salafus saleh zaman dulu, kekhusyuannya dalam sholat. Wa kana Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini cucunya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali itu namanya Husain. Istrinya Ali namanya siapa, Pak? Bapak. Mertuanya Ali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah ya. Jangan sampai lupa. Iza tawaddu'a isfarra launuhu. Kalau dia berwudu itu udah seperti orang yang ketakutan. Ali bin Husain, cucunya Ali bin Abi Thalib. Berarti siapa yang Rasulullah? Cicitnya Rasul. Itu baru ngambil air wudu, itu udah kayak orang gemeter ketakutan. Wajahnya pucat. Sampai-sampai orang bingung. Ini Ali bin Husain kenapa? Setiap ngambil wudu pasti pucat, ketakutan, gemeteran, kayak orang yang mau bertemu sesuatu yang luar biasa. Pasti kayak gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu setiap wudu itu kayak orang ketakutan? Apa ada setan di tempat wudu gitu kan? Kalau gitu kan gitu. Jangan-jangan ada setan. Kata beliau apa? Atadruna baina yaday man uridu an aku. Kalian tahu tak? Sebentar lagi saya akan berdiri di hadapan siapa? Ya, di hadapan siapa, Pak? Kita akan berdiri selanjutnya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa alam semesta. Yes. Bayangkan kalau seandainya ketika subuh tadi masjid kedatangan Gubernur Anies Baswedan. Nah, ya kan? Yang nyumbang 1 miliar pembangunan masjid. Amin. Amin. Dalam proses ini. Pak Nurman disuruh sambutan di depan Gubernur Anies Baswedan beserta seluruh jajarannya dari Pemda Jakarta Utara. Ketika mau masuk masjid, kira-kira perasaannya gimana, Pak? Senang dan dekat lah. Pasti. Walaupun gak akan dia apain sama Pak Gubernur, tapi dia tahu yang di hadapannya itu orang besar, pemimpin di Jakarta Utara. Ambil wudu udah pikir, kita ngomong apa ya bertahan. Bisa jadi malam, mulai dari malam kita mikir nanti apa aja yang akan disampaikan. Bajunya bisa nggak datang ke masjid pakai kaos, pakai peci? Pasti dia pakai pakaian yang terbaik. Kan dia akan bertemu gubernur, suruh sambutan lagi.
Apalagi yang datang presiden. Presiden jangan yang ini. Tapi tetap pasti protokolnya luar biasa. Kita akan melakukan persiapan yang terbaik. Sama ketika kita di kantor, yang kerjanya di perusahaan, tiba-tiba datang orang nomor 1 di perusahaan, direktur, CEO datang di depan kita suruh ngomong. Perasaan kita gimana? Dan itu khawatir, jangan sampai salah ngomong, salah sikap. Kalau salah ngomong bisa dipecat. Makanya ketika Ali bin Husain ditanya, kenapa kasih gemetar setiap melaksanakan hukum? Kata beliau, kalian tahu nggak? Saya ini sebentar lagi ketemu siapa? Gak cuma gubernur, gak cuma presiden, akan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, gak cuma penguasa Jakarta, gak cuma penguasa dunia, gak cuma presiden Amerika, presiden Rusia, penguasa alam semesta. Bumi kita ini aja dibandingkan dengan alam semesta, balak galaksi Bima Sakti itu seperti debu yang terbang di awan. Lah Indonesia di mana? Amerika di mana? Terus Warakas di mana? Terus kita di mana? Itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lihat ini baru langit yang pertama, belum langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Makanya ketika orang itu benar-benar merasakan kehadiran Allah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya, seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh Ali bin Husain. Tapi kadang-kadang karena kita nggak merasa Allah ada di hadapan kita, cuek aja, tidak bisa merasakan keagungan Allah. Pernah juga seorang sahabat bernama Urwah bin Zubair, dia sakit di kakinya sehingga menurut dokter harus diamputasi. Dia nggak mau awalnya buat diamputasi, tapi kalau tidak diamputasi bisa menjauh makin ke atas, bahkan bisa meninggal dunia. Akhirnya dia pasrah. Kata orang-orang yang ada di sekitarnya, nanti aja diamputasinya ketika sholat. Pas dia lagi sholat, sudah diamputasi aja. Orang udah tahu kalau dia sholat tuh sholatnya nggak akan terasa dia diamputasi itu. Dipotong kakinya tuh nggak pakai bius. Selesai sholat, kaki udah nggak ada. Kalau kita gimana, Bang? Lagi sholat, tiba-tiba kaki kita dicubit, nggak usah dipotong, batal sholat, ya kan? Jangankan dicubit, nyamuk aja berisik itu udah enggak. Itu luar biasanya kehusuan sahabat ketika sholat, dan masih banyak lagi kisahnya seperti itu. Nah ini kenapa kepada sahabat salafus saleh itu bisa mencapai kehusuan yang luar biasa seperti itu? Wa'lam. Nah di sini nih, kita jangan ada yang tidur nih, jangan sampai ketinggalan nih. Wa'lam, ketahuilah anna lis-sholati arkanan wa wajibatin wa sunnah. Ketahuilah bahwa sholat itu memiliki rukun-rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah. Ya, insyaallah kalau tadi ulang lagi lah yang namanya rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat, semuanya insyaallah udah paham. Di sini ada kajian fikih kan, fikih tentang sholat. Di sini pengarang tidak membahas tentang fikih, tapi beliau ini kalau bahas fikih lebih dahsyat lagi, punya kitab tuh al-Mughni segini tebalnya, hampir 36 jilid kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Makanya dia nggak mau bahas fikih di sini, panjang. Waruhuha an-niyah.
Rukunnya sholat itu ada 4. Yang pertama niat. Jadi sholat kalau kita ibaratkan jasad ini tanpa ruh itu ada gunanya nggak Bapak? Ada nggak gunanya? Kalau orang nggak ada jasad, nggak ada ruhnya, berarti jadi bangke, mayit. Walaupun dia orang kaya sekalipun, kalau udah meninggal jadi almarhum jenazah. Kita panggilnya almarhum, bukan lagi namanya almarhumah. Begitu juga sholat. Ketika tidak ada ruhnya, maka dia seperti mayit tadi, bangke. Ruhnya sholat itu yang pertama adalah niat. Sehebat apapun fikih sholat kita, rukunnya lengkap, kewajibannya sempurna, sunnah-sunnahnya semua dilakukan. Tapi kalau niatnya salah, bukan karena Allah, tapi mendapatkan pujian dari manusia, kira-kira sah atau tidak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Kayaknya ragu. Sah nggak? Ya. Secara fikih sah. Tapi sebenarnya ada gunanya nggak sholatnya? Tidak ada. Karena sebenarnya niat itu juga rukun sholat. Cuma kadang-kadang kita memahami rukun niat itu hanya kadang-kadang nawaitu usolli fardhol subhi rakaataini maqmuman lillahi ta'ala. Itu padahal sekedar di mulut. Yang namanya niat itu kita sholat lillahi ta'ala ada dalam hati. Kita sedekah untuk pembangunan masjid, harus niat nggak? Harus. Kalau niatnya pengen dipuji, sedekahnya dapat pahala nggak? Karena semua amal ibadah kita itu harus lillahi ta'ala, termasuk sholat. Jadi kalau sholat walaupun sempurna fikihnya secara fikih, rukun-rukunnya sempurna, kewajiban-kewajibannya sempurna, sunnah-sunnahnya sempurna, pakai sutra segala macam, semuanya sempurna. Tapi ada niat yang lain dibalik lillahi ta'ala, maka sholatnya menjadi sia-sia. Itu luar biasanya niat. Yang kedua al-ikhlas. Apa bedanya kalau Ustaz niat sama ikhlas? Ikhlas itu artinya murni. Kadang-kadang ada orang niatnya lillahi ta'ala, tapi pengen juga dapat pujian manusia. Pernah suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat orang yang berjihad berperang di jalan Allah?" Dia berjihad berperang lillahi ta'ala karena Allah, pengen mendapatkan pahala dari Allah, tapi juga pengen dihargai oleh sesama manusia. Wajar dong udah capek-capek berperang, minimal dipanggil sebagai pejuang, dipanggil sebagai pahlawan nasional lah kalau di Indonesia. Udah capek-capek dari DKM masih tolong dong hargai saya. Manggil-manggil dan pusing ngurusin masjid ini, pusing gitu. Nah itu kadang-kadang hati-hati. Jadi seolah-olah kalau tidak dihargai, kita nggak mau jadi pengurus. Padahal kalau kita pengen dapat pahala, harus niat ikhlas karena Allah. Kalau orang ikhlas karena Allah, apapun omongan manusia nggak peduli. Yang penting Allah begitu. Murni, hanya karena Allah, bukan plus manusia. Tidak ada embel-embelnya plus yang lain. Sama seperti kita minum, Pak. Kalau air 1 galon air murni dikasih 1 tetes saja air kecil, Bapak itu mau minum nggak? Karena nggak murni. Madu 1 botol murni, tapi kalau kecipratan tadi kecil sedikit saja, masih ada yang mau minum nggak? Cuma nggak ada.
Allah juga seperti itu. Ketika amal ibadah kita yang harusnya untuk Allah terus dicampur aduk dengan selain Allah, diduakan gitu ibaratnya, Allah tidak mau menerima. Jangankan Allah, istri kita mau gak diduain terbaik? Ya mau. Padahal bukan dia yang menciptakan kita, bukan dia yang kasih makan kita yang kasih makan dia. Tapi dia tidak mau diduakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencemburu dari seorang wanita. Jadi ruhnya soal yang pertama, niat harus karena Allah, ikhlas tanpa ada embel-embel. Yang ketiga, khusyuk. Sholat itu jangan terburu-buru, tenang aja. Itu yang namanya tumaninah. Ada seorang sahabat datang masuk ke masjid, Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba dia Allahu Akbar, betul. Assalamualaikum. Datang kata Rasulullah, sholat lagi, belum sholat. Sholat lagi dia, betul. Datang lagi, kata Rasulullah, kamu belum sholat. Sampai 3 kali saya nggak bisa jadi Rasulullah. Kalau kamu sholatlah dengan tumaninah. Makanya kalau ada sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, itu tumaninahnya mana? 7 menit 23 rakaat. Khusyuk. Ini yang paling penting nomor 3, nomor 4. Hudurul qalbi. Kehadiran hati. Ini yang paling penting kalau kita ingin mencapai kekhusyukan dalam sholat. Hudurul qalbi, kehadiran hati. Apa maksudnya kehadiran hati? Fa inna sholat tashtamilu ala al-kari wa munajatin wa. Sesungguhnya sholat kita itu mencakup zikir-zikir, munajat itu artinya doa, permohonan kita kepada Allah, wa af'al dan perbuatan. Wa ma'a adami huduril qalbi la yahsul al-maqsud bil azkar wal munajat. Tanpa ada kehadiran hati, enggak ada gunanya zikir dan munajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Allahu Akbar, itu zikir atau munajat? Kita sedang minta atau kita sedang mengingat Allah? Mengingat Allah, berarti zikir. Kalau munajat itu kita minta sama Allah dalam sholat. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu munajat. Kita sedang berdoa sama Allah ketika sholat. Ketika kita bilang Allahu Akbar, artinya apa Allahu Akbar? Apa artinya? Allah Maha Besar. Semua orang tahu, anak kecil pun tahu ketika ditanya Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi tanpa kehadiran hati kita membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata Allahu Akbar itu hanya sekedar ucapan di mulut tanpa ada makna sama sekali. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi dalam hati kita ternyata bos saya lebih besar, masalah saya lebih besar, kontrakan saya lebih besar, sehingga yang terpikir yang lebih besar dalam pikiran kita. Makanya tadi saya bilang, ketika seseorang itu sudah membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, yang lain itu pasti menjadi kecil. Ketika dia Allahu Akbar, dia yakin betul bahwa Allah penguasa alam semesta ini. Semua menjadi kecil, bosnya menjadi kecil. Kalau kita bertemu dengan orang besar dan kita fokus dengan masalah itu, yang lain tak terpikiran. Yang terpikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah yang ada dalam hati kita. Tapi ketika kita tidak menghadirkan hati kita dengan kebesaran Allah, hanya sekedar ucapan Allah Maha Besar, tapi sebenarnya dalam hati kita bukan Allah yang Maha Besar. Yang besar itu urusan keluarga kita, yang besar pekerjaan kita, yang besar bos kita. Makanya berpikiran, bos gimana ya pikirannya? Tapi bos gimana ya habis sholat? Ini gimana ya kerjaan? Karena yang besar bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau memiliki masalah sebesar apapun,
pengen dibunuh orang kafir seperti apapun, ketika sudah melaksanakan sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua masalah itu menjadi apa? Kecil. Semua masalah yang dihadapi itu menjadi kecil. Jangankan masalah dunia ini aja begitu kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masalah kita, nggak ada bandingannya dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa, pencipta alam semesta. Ketika kita dipuji, kita yakin betul bahwa yang pantas dipuji itu hanya Allah. Makanya kita tidak berharap pujian kepada manusia. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu zikir, kita sedang memuji Allah. Allah itu maha pengasih, mengasihi siapapun makhluknya yang Allah ciptakan, Allah kasihi. Bahkan orang kafir sekalipun yang gak pernah sholat, gak pernah puasa, gak pernah itikaf, gak pernah baca Quran, itu Allah gak kasihi. Bahkan banyak orang kafir yang hartanya lebih banyak dibandingkan jamaah masjid Ar-Ruhama. Betul gak? Kenapa? Karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menyayangi mereka enggak? Tidak. Itulah Allah. Walaupun mereka itu hartanya luar biasa, jabatannya tinggi seperti apa, tapi kita yakin bahwa kasih sayang Allah itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, penguasa alam semesta. Maliki Yaumiddin, raja hari pembalasan. Pembalasan apa? Nanti di hari kiamat, ketika kita dizolimi oleh siapapun di muka bumi ini, kita tidak usah takut. Kezoliman itu pasti akan mendapatkan keadilan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin betul, itu yang kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami tidak pernah menyembah selainmu, maka hanya kepadamu kami minta pertolongan. Di situ baru munajat, kita lagi minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma kadang-kadang ketika kita bacanya tanpa ada kehadiran hati, cuma sekedar hafalan di mulut. Kita tidak merasa sedang minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, itu munajat. Kita sedang minta jalan yang lurus, istiqomah sampai meninggal dunia. Itu munajat. Tapi ketika tidak ada kehadiran hati, seolah-olah kita hanya sekedar ucapan di mulut. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan yang ada dalam sholat. Misalnya, li'annahu idza kana al-maqsud min al-qiyam al-khidmah. Kalau inti dari berdirinya kita itu maksudnya adalah penghormatan dan pelayanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hati kita tidak hadir bahwa kita berdiri itu tujuannya untuk melayani dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seolah-olah kita berdiri hanya sekedar berdiri. Wal maksud min ruku wa sujud al-dhul wa ta'lim. Tujuan dari ruku dan sujud itu adalah kita sedang mengagungkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati, saya mau tanya nih. Kita ruku. Ruku itu hukumnya rukun atau sunnah? Ruku itu termasuk rukun sholat atau sunnah sholat? Rukun. Ya. Kalau kita nggak ruku, tidak sah sholat. Tapi bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi itu rukun atau bukan? Bukan, apa? Iya, rukun atau wajib atau sunnah? Artinya apa? Kalau kita ruku nggak baca Subhana Rabbiyal
Subhanallahil azim. Sah nggak sholat kita? Sepakat Pak ya? Sepakat. Makanya ketika kita ruku itu meskipun kita nggak baca, itu tetap sah karena memang makna dari ruku itu ada maksud dan tujuan dari ruku. Apa tujuan dari ruku itu? Kita sedang memuliakan Allah yang ada di hadapan kita. Paling gampangnya contohnya Pak, kalau kita lihat orang Jepang kalau ketemu orang dia ngapain? Ruku. Yang di depannya ngerti gak dia lagi ngapain? Hah? Ngerti gak? Kita akan kerja kan? Ngerti gak orang yang di depan itu ketika dia ruku dia lagi ngapain? Menghormati kita, menghormati kita yang ada di depannya meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia ruku. Saya pernah lihat di Olimpiade ketika ada orang Jepang menang, dia langsung meruku ke pendukungnya. Gak mau apa-apa, meruku pendukungnya bersama. Gak cuma ruku dia, bahkan dia tambah lagi itu orang Jepang. Bahkan kita masuk ke toko di Jepang gitu, itu pelayan-pelayan itu gitu. Orang yang masuk merasa dihargai. Itulah maksud dari gerakan ruku. Kita sedang menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di hadapan. Tapi kadang-kadang ketika tanpa ada kehadiran hati, kita tidak sedang merasa kita menghormati Allah. Seolah-olah sekedar ruku. Yang penting kita ruku, kita baca Subhanallahil azim wa bihamdihi, tapi dalam hati kita tidak mengagungkan Allah. Makanya sekali-sekali itu kalau ruku yang lama rasakan kalau kita sedang menghormati orang yang ada di depan kita. Sama seperti kita lebaran, cium tangan sama orang tua sambil duduk. Ngapain kita duduk? Kita sedang hormat sama orang tua, menunjukkan rasa takzim kita sama orang tua kita duduk. Coba kalau kita berdiri, gimana tuh? Atau apa turun kita duduk gini ya? Soalnya Allah ngerti nggak kita lagi menghormati atau tidak? Allah lebih tahu mana hambanya yang sedang menghormatinya, mana hambanya yang hanya sekedar gerakan saja tanpa ada kehadiran. Begitu juga berdiri. Tujuan berdiri itu kita sedang siap melayani apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita masuk nih ke restoran, ada penjaganya lagi duduk. Ngapain dia di sini? Menghormati tamu yang datang, ngapain dia? Apa dia masih duduk aja? Karena sudah berdiri. Gak usah restoran, Alfamart, Indomaret. Kita datang, dibukain pintu, dia berdiri. Ada gak tukang Alfamart itu yang pasti tempatnya duduk aja gitu? Ya, stroke. Pegawai stroke gitu. Karena berdiri itu menunjukkan penghormatan kita kepada orang yang ada di hadapan. Bapak-bapak dulu pernah pastikan waktu kecil sekolah upacara bendera. Ngapain kita upacara? Berdiri. Kalau seandainya ada anak kecil yang jongkok, kira-kira apa kata guru di depan? Gak sempat. Bangun. Atau ada yang goyang. Itu tanda apa? Gak hormat sama orang yang di depan. Gaul-gaul, bercanda, ngobrol, tidak menunjukkan rasa hormat. Makanya berdirinya kita dalam sholat itu bentuk kita sedang menghormati Allah, siap melaksanakan apapun yang diperintahkan. Itu ada maknanya. Allahu Akbar, siap. Meskipun gak ada kata-kata siap, gerak gitu gak ada. Sama seperti tadi pelayan-pelayan Jokowi datang, lagi ada pertemuan. Nah, anak buahnya ngapain? Berdiri. Kalau ada yang masih duduk, kira-kira dia ngapain? Bisa dipencet langsung setelah selesai aja. Itulah tujuan kita berdiri ketika pada qomatis salat, pada qomatis kita menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Itulah namanya kehadiran hati bersama gerakan sholat.
Hati kita ikut merasakan kita itu berdiri sedang memuliakan Allah. Sebagaimana kita berdiri ketika misalnya ada orang terhormat masuk ke masjid ini. Anies datang, Anies lagi. Dulu aja, biarin aja. Berarti ada rasa apa? Tidak hormat. Ada orang terhormat datang, kita diam aja cuek. Biarin aja. Berarti itu orang belum bisa jadi gak terhormat. Atau kita tidak menghormati. Makanya ketika kita berdiri, itu kita sedang menghormati Allah. Cuma karena udah kebiasaan tiap hari sholat, berdiri aja, ruku aja, sujud aja, tanpa ada sedikit pun rasa hormat kepada Allah yang ada di hadapan kita. Itulah maksud dari hudurul qalbi. Sementara ucapan subhanallah rabbiyal azim itu menguatkan gerakan sholat. Subhanallah rabbiyal azim itu menguatkan. Kita udah berruku aja udah mengagungkan Allah, tapi kita tambah lagi dengan subhanallah rabbiyal azim. Maha suci Allah yang maha agung. Terlebih-lebih kita sujud itu bentuk penghormatan yang paling tinggi dalam sejarah peradaban manusia itu sujud. Dulu raja-raja kalau orang datang masuk menghadap raja itu suruh sujud. Cuma kadang-kadang tadi kita sujud sekedar sujud, yang kita pikirin boro-boro, bukan Allah yang kita pikirin yang lain. Makanya kita tidak mendapatkan kekhusyukan dalam sholat. Jadi umumnya sholat itu yang pertama an-niyah, yang kedua apa? Al-ikhlas, yang ketiga al-khusyuk, tenang, dan yang keempat yang paling penting itu justru hudurul qalbi. Hati kita hadir bersama zikir yang kita ucapkan, bersama munajat yang kita minta sama Allah, dan bersama setiap gerakan sholat yang kita lakukan. Makanya kalau kita pengen merasakan kekhusyukan itu, ketika kita ruku rasakanlah bahwa kita sedang memuliakan Allah. Ketika kita sujud, sebelum kita belum merasakan bahwa kita sedang memuliakan Allah, kita sedang bangkit. Lebih sholat sendirian. Kalau sholat sama imam, gak mungkin kita nunggu mau berdiri kita bilang mau juga. Tapi kita rasain coba. Kita terasa belum sedang memuliakan Allah dalam ruku dan sujud kita. Kalau kita sudah ngerasain kita sedang memuliakan Allah sebagaimana kita menghormati setiap orang yang kita muliakan, itu baru namanya kita bisa mendapatkan kekhusyukan dalam sholat. Dan itu yang dirasakan oleh para sahabat. Para sahabat bahkan sebelum sholat aja tadi kan udah ngerasain, udah pucat. Kalau kita belum pucat, masih sempat bercanda sebelum sholat. Karena bagi kita siapa gitu, kan nggak ada siapa-siapa di masjid. Tapi orang-orang zaman dulu itu merasakan baru mau masuk masjid itu rumah siapa? Rumah siapa? Rumah Allah. Rumah Allah, bukan rumah pemilik wakaf. Udah masuk waktu itu ya? Mungkin sampai ini mengajar kita mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, boleh ada yang bertanya dulu kalau ada kita tutup. Iya, boleh. Ustaz tadi mengilustrasikan terkait mengilustrasikan pada waktu sholat di zaman sahabat, masih ada yang sholatnya nilainya itu kualitasnya 100%, sehingga hasilnya dirasakan seperti bayi yang baru lahir. Dan saya, apakah mungkin di zaman sekarang ini yang serba milenial, kita sudah didukung oleh berbagai macam media. Nah, kan mungkin beda dengan kita tadi ada sahabat. Nah, sekarang bagaimana caranya dengan terkontaminasi hal tersebut? Jadi kata Rasulullah juga semakin akhir zaman itu kan semakin besar cobaan, dan semakin besar cobaan semakin besar pahala yang akan kita dapatkan.
Kalau kita pengen merasakan seperti apa yang dirasakan oleh salafus soleh, maka kita lakukan juga seperti apa yang dilakukan oleh salafus soleh. Kalau mereka zaman dulu memang nggak ada handphone, bukan berarti mereka tidak memiliki masalah. Para sahabat bahkan Nabi sekalipun punya masalah nggak? Punya. Bahkan masalah mereka bisa lebih besar dibandingkan masalah yang kita hadapi. Dulu orang ngaku Islam aja itu taruhannya nyawa. Takut tuh, rasa takut, rasa khawatir, mau kerja serba salah, mencari uang serba salah, ketahuan orang Islam bisa dibunuh. Itu rasa takut itu lebih besar dibandingkan zaman sekarang. Nah, makanya nggak ada kata tidak mungkin, tidak ada kata tidak mungkin kalau kita mau melatihnya. Dan ini sebenarnya baru permulaan ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melatih itu dan nggak bisa instan langsung. Kalau 100% mungkin nggak bisa, sulit ya. Tapi kita berusaha agar dalam sholat kita itu ada waktu yang lebih banyak di mana kita di situ ingat sama Allah. Itu udah. Kadang-kadang ada orang dari semenjak dia Allahu Akbar sampai dia salat, sedikit pun dia tidak mengingat Allah. Bahkan ketika imam baca pun ditanya, tadi imam sholat baca apa? Nggak tahu. Boro-boro ikut ikut dalam hatinya memaknai apa yang dibaca imam. Imam baca aja pikirannya kemana? Itu banyak yang terjadi seperti itu. Begitu juga sujud kita, rukuk kita. Apa yang kita baca boro-boro masuk ke dalam hati kita. Artinya secara bahasa Indonesia aja kadang-kadang kita tidak ngerti. Tapi bukan berarti tidak mungkin, Pak. Di pesantren masih banyak orang-orang soleh. Kenapa makanya anak pesantren itu tidak boleh pegang handphone? Itu bagus juga. Salah satunya biar pikirannya tidak bercabang-cabang kemana-mana. Kita pun bisa seperti itu. Jangan masukkan handphone itu ke dalam hati. Bahkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan kalau bisa nggak usah sementara kita main medsos. Ngabisin waktu. Facebook, Instagram, apalagi TikTok, YouTube. Kecuali kalau kita dengerin ceramah nggak apa-apa. Kadang-kadang dengerin ceramah yang muncul apa? Itulah perempuan nggak sengaja keterusan, ya kan? Lebih baik kita gunakan untuk baca Quran. Kadang kita nggak sengaja banyak kita bacain terus, ya kan? Terus kita komentari. Habis kita komentari, kita nunggu balasan komentar. Itu baru dapat dulu 20-30 chat penuh lagi, chat lagi penuh lagi, chat lagi penuh lagi. Kita lihat bisa 1 jam 2 jam. Karena kalau kita baca Quran 1 jam 2 jam sudah berapa waktu? Bisa 2 jam 3 ya. Padahal waktu kita itu sangat berharga, 10 hari lagi bulan Ramadan. Makanya kita bikin yang penting-penting aja. Dan yang paling penting itu tadi di hari kiamat kita yang paling pertama ditanya itu sholat kita, bukan hubungan kita di media sosial yang belum tentu nanti ketika kita dihapus mereka akan datang menjenguk kita. Kadang-kadang banyak orang temannya di medsos, pas sudah meninggal dunia cuma dikirim stiker, orangnya mau nggak datang. Cuma RIP, rest in peace. Makanya perbanyak teman orang, biar banyak yang mendoakan kita, banyak yang nanti mengantarkan jenazah di. Memang sulit untuk mencapai sholat rukuk itu sulit 100%. Tapi bukan berarti tidak dan itu perlu latihan yang luar biasa. Karena pahalanya dulu luar biasa, pahalanya sama seperti kita puasa sebulan penuh. Makanya tidak gampang. Kalau kita bisa melatih itu, maka setiap kita sholat
kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa. Karena emang tadi dari awal dikatakan puasa itu mulai tingkatan paling tinggi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dalam sholat. Tingkatan paling tinggi itu sholat. Dan yang paling pertama ditanya juga sholat. Baik, ada lagi? Cukup. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita bisa mendapatkan kebutuhan dalam sholat kita, dosa-dosa kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita berdoa cukup ya. Sekian dalam doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.